Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda ma hayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-'ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kitab Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nufus, 10 kaidah dalam fi tazkiyatin nafas, dalam untuk mensucikan jiwa kita. Kita sampai al-qaidah al-khamisah, kaidah yang kelima. Disebutkan di sini tazkiyah, mensucikan jiwa, salah satunya dengan cara takhliyah dan juga tahliyah. Takhliyah ini mengosongkan diri kita dari lumpur maksiat. Wa tahliyah menghiasi diri kita dengan indahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita perlu ketahui, kalau kita mau disucikan jiwanya, pertama kali yang kita kerjakan, tinggalkan dulu maksiat. Barulah kita tahliyah, kita hiasi dengan ketaatan. Makanya lucu, ada kaidah sebagian awam, mereka mengatakan STMJ. Apa STMJ? Salat terus maksiat jalan. Untuk mentabrir, untuk membenarkan, melegalkan agar mereka terus bermaksiat. Kalau seandainya Pak, dia berusaha tinggalkan maksiat dengan cara sholatnya, ternyata jatuh lagi, wajar. Tapi sebagian orang mengatakan, oh nggak apa-apa lah, yang penting terus sholat. Ini salah, karena akhirnya dia terus maksiat. Harus dulu dia tinggalkan dulu maksiatnya. Ana ambil contoh, ada orang-orang mengatakan nggak apa-apa kita korupsi, habis itu kita sedekahkan. Kita cara mensucikan jiwa kita, habis korupsi apa? Dengan cara sedekah. Ini ngawur, nggak akan pernah suci jiwanya, nggak akan pernah apa? Suci. Dan ambillah contoh-contoh yang lainnya, Pak, na'udzubillah. Dan bahkan sebagian orang mengatakan ini duit panas, dinginkan dengan cara apa? Sedekah. Nggak dingin-dingin itu letaknya di mana? Api neraka. Makanya kita perlu tahu, kalau kita mau mensucikan jiwa kita, pertama kali takhliyah, keluar dulu dari lumpur. Baru setelahnya apa? Tahliyah, hiasi jiwa kita dengan apa? Dengan kebaikan. Makanya kita perlu tahu, Pak, kita ini kalau beragama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama, tinggalkan dulu kesyirikan. Tinggalkan dulu menduakan Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dulu. Baru habis itu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kita sholat masih berbuat apa? Syirik, nyembah Allah tapi juga nyembah setan, nyembah Allah masih nyembah jin, nyembah Allah masih apa? Nyembah apa? Leluhur fulan wala allan. Ini nggak bisa, Pak. Makanya apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau, wahai Muhammad, ini Nabi kita sallam lo ya, wahai Muhammad, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, amal engkau seluruhnya akan apa? Batal. Hatta solatnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan apa? Syiriknya. Jadi kalau mau membersihkan jiwa kita, pertama kali keluar dari lumpur apa? Kubangan maksiat. Keluar dulu pertama kali. Habis itu apa? Kita hiasi diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagaimana yang Allah firmankan tentang masalah harta zakat. Kenapa kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim." Wahai Muhammad, ambillah dari harta mereka shadaqatan, dalam bentuk zakat. Di sini, Pak, walaupun disebutkan dengan sedekah, tapi aslinya itu maksudnya zakat. Hukumnya wajib. Yang dimaksudkan dalam ayat ini maksudnya zakat, bukan sedekah sunnah. Tapi apa? Sedekah wajib, atau yang kita kenal dengan apa? Zakat. Ambillah dari harta mereka, wahai Muhammad, sedekatan, berupa zakat.
Kenapa alasannya diambil harta mereka zakatnya? Tutahhiruhum, untuk mensucikan dosa-dosa mereka. Satu, wa tuzakkihim, dan menghiasi jiwa mereka. Dua, jadi kita diperintahkan untuk zakat, pertama kali membersihkan dosa kita. Yang kedua apa? Untuk menghiasi diri kita. Dengan apa? Dibersihkan jiwa kita. Wasalli alaihim, dan doalah untuk mereka wahai Muhammad. Di sini kita ambil faedah apa? Tutahhiruhum, dibersihkan dari kubangan maksiat, wa tuzakkihim, dihiasi dengan apa? Amal-amal kebaikan. Jadi kalau seorang hamba ingin mensucikan jiwanya, kata Syekh Abdul Razak di sini, harus mulai dengan membersihkan diri dia dari dosa-dosa dan maksiat yang bisa merusak hati dan jiwanya, serta bisa menghalangi cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala dan iman Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak ya? Orang kapan hobi maksiat, cahayanya Allah tu akan dihalangi, akan terhalangi cahaya Allah SWT dari orang-orang yang suka maksiat. Percaya sama anda, gak usah jauh-jauh Pak. Ini pernah dialami oleh Imamul Ummah, imamnya umat Islam, siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau nggak sengaja lihat betis wanita, nggak sengaja lo ya, lihat betis wanita. Ternyata kacaulah hafalannya Imam Syafi'i, sampai ngadu kepada Imam Waqi', sampai Imam Syafi'i mengatakan, syaqautu ila Waqi'in su'a hifzi, aku mengadu kepada Imam Waqi', guru saya, akan buruknya hafalan saya, akan kacaunya hafalan saya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi' memerintahkan saya agar saya tinggalkan maksiat-maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nur, dan Imam Waqi' mengabarkan kepada saya bahwa saya yang namanya ilmu cahaya dari Allah, cahaya dari Allah. Wa nurullahi la yuhdahu asin, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan untuk orang tukang apa? Maksiat. Itu Imam Syafi'i lu ya, nggak sengaja. Gimana kalau sengaja? Yang kedua, gimana kalau berkali-kali? Makanya kita nih Pak beda sama santri-santri pada umumnya. Santri ini mudah ngafal Quran. Kita enggak, ini sering anak sampaikan, ngafal juz 30 hilang 30 juz. Hilang mak, saking susahnya kita menghafal Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Keluarlah sebentar antum, tengoklah sebentar. Keluar. Bukan lagi setengah betis Pak, setengah paha nampak, setengah dada mungkin nampak, kepalanya nampak, semuanya nampak. Na'udzubillah. Itu sebabnya kita akhirnya terhalangi atau tersulitkan dari menghafalkan apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau bersih jiwa kita, mudah untuk menghafal, mudah untuk bertakwa, mudah untuk istiqamah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dulu dari kubangan maksiat. Makanya kalau kita mau baik, coba perhatikan Pak. Antum tahu satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kana rajulun fi man kana qablakum, ada seseorang sebelum kalian, qatala 99 nafsa, dia telah membunuh 99 nyawa. Pak ya Allah, muncul akal 99 nyawa yang dia jadikan ini sebagai korban. Itu menunjukkan maksiat itu ada efek candu, sampai membunuh pun ada efek apa? Candu. Na'udzubillah. Maka kalau bisa kita hindarkan nih Pak, dosa apa? Dosa maksiat. Taib, dia risau Pak, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin kembali kepada Allah, menyesal atas kesalahannya, risau atas dosa-dosa dia. Maka dia bertanya, siapa orang yang paling alim tentang hukum Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Dia berharap kalau dia kembali kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadulla ala rahib, ternyata dia dibawa kepada pendeta, apa ya, ahli ibadah. Rahib itu apa? Ahli ibadah. Dibawa lagi kepada ahli ibadah, tidak memiliki ilmu. Taib, dia bertanya, hali min taubah, wahai fulan, saya membunuh 99 nyawa dan saya mau bertobat, apakah taubat saya masih diterima? Apa kata nih ahli ibadah? La, tidak. Laqad qatalta 99 nafsa. Enggak mungkin lah, karena engkau telah membunuh 99 nyawa. Ini Pak bedanya fatwa ahli ibadah dengan fatwa ahli ilmu.
orang rajin ibadah belum berhak untuk menjawab apa? Tentang pertanyaan-pertanyaan agama. Jangan mentang-mentang udah haji dibilang Pak Haji berhak untuk ditanyakan fatwa. Nggak boleh loh Pak ya. Nggak sembarangan kita ini. Orang semisal jenggotan, oh ini berhak untuk menjawab fatwa. Nggak boleh Pak sembarangan. Hatta dia ahli ibadah, hatta dia ahli ibadah. Hatta dia sering ke masjid, hatta dia sering ke masjid. Kalau seandainya belum memiliki ilmu, nggak boleh Pak. Jangan ditanyakan. Kenapa terjadi di sini salah fatwa? Mendengar taubat dia nggak diterima, akhirnya dia marah sama ahli ibadah tadi. Dia bunuhlah ahli ibadahnya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa kammala bihi mi'ah. Genap totalnya berapa nyawa? 100. Ternyata kemudian fasa'ala an alami ahli al-ard, dia bertanya siapa orang yang paling mengerti tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Fadulla ala alim. Akhirnya ditunjuklah kepada orang yang apa? Ahli ilmu, yang memiliki ilmu, menguasai ilmunya. Dia mengatakan, "Hal min taubah ya fulan?" Wahai fulan, saya masih diterima enggak taubatnya? Qala na'am. Iyalah. Man yahulu bainaka wa bainat taubah? Siapa yang ngalangin engkau dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Pasti diterima. Innallaha ghafurur rahim, ghafiriz dzam. Allah itu Maha penerima taubat, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian apa? Meninggalkan dosa-dosa kita. Naam, Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa syaratnya? Perhatikan nih, Pak. Syaratnya keluar dari kubangan lumpur maksiat tadi. Apa kata beliau? Walakin intalik ila ardi kada wa kada. Kalau engkau memang betul-betul mau meninggalkan dosa membunuh, engkau harus tinggalkan dulu ini tempat. Berangkatlah engkau ke tempat A, ke tempat B. Apa alasannya? Fa inna biha unasan ya'budunallah. Karena di tempat A, di tempat B, di sana mereka semua orang-orang yang rajin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayyuhal ikhwatul kiram, yang perlu kita fahami di sini, kalau mau mudah kita itu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan haji kita, pertama kali tinggalkan kubangan maksiat, tinggalkan tempat yang buruk, lingkungan yang enggak baik. Itu kita harus tinggalkan. Kenapa? Karena kalau sudah kita tinggalkan, Pak, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita dibersihkan oleh Allah. Makanya disebutkan, Pak, Masya Allah, kalau seandainya kita nggak keluar dari kubangan maksiat abadan, selama-lamanya, Pak, itu akan numpuk terus. Antum tahu kan ada istilah kita tuh lumpur hidup, yang nanti makin lama makin apa? Ngisap ke bawah. Itu dosa gitu, Pak. Dosa itu yajur ba'duhu ba'dha. Dosa itu akan narik terus. Sampai kapan? Sampai tenggelam sudah. Masih mending kalau bisa kembali. Ini nggak bisa kembali lagi. Dan ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, kalau dia berbuat salah sekali saja, sekali nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan dituliskan untuk dia dikasih titik, satu titik di hatinya. Ingat, Pak, yang namanya hati Bani Adam tuh, Pak, lurus, bersih, suci. Ketika berbuat maksiat, diletakkan satu tinta hitam, atau ambil tinta, Pak, letakkan, tak, satu muncul, dua muncul. Tapi kalau dia segera, Pak, dia tinggalkan maksiat, kubangan maksiat, lumpur maksiat, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Fa idza huwa naza', kalau dia segerakan tinggalkan kubangan maksiat, lumpur maksiat, wastaghfara, dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taba, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sukila qalbu, hati dia dibeningkan lagi, Masya Allah, dibersihkan lagi. Syaratnya pertama kali keluar dulu dari lumpur apa? Maksiat. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi, Pak, kalau enggak, wa in'ad, dia bukannya bertaubat tapi ngulang lagi, malah ngulang lagi, enggak bertaubat dia kepada Allah, enggak beristighfar dia kepada Allah, zida fiha, itu, Pak, yang namanya tinta hitam ditambah lagi oleh Allah, ditambah lagi oleh Allah SWT, hatta ta'lu qalbah, sampai hatinya yang awalnya bersih putih nih, Pak, jadi apa? Hitam semuanya, na'udzubillah.
wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallahu azza wa jalla fi kitabih. Itulah noda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu sulit dinasihati, sulit dikasih wejangan, sulit dikasih mau'izah. Apa kata Allah? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu adalah penutup di atas hati-hati mereka sehingga susah nerima maksiat, nerima nasihat, sukanya maksiat. Apa sebabnya? Makan yaksibun, karena apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita udah bertobat keluar langsung. Bedanya iblis dengan Adam, itu Adam langsung keluar dari kubangan maksiat, iblis enggak, makin ngulang. Padahal Pak, iblis bermaksiat bukan? Bermaksiat. Adam bermaksiat bukan? Bermaksiat. Dan dua maksiat ini Pak sama-sama berat. Yang satu makan haram, Nabi Adam alaihissalam. Yang satu membanggang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama berat dua-duanya Pak. Tapi dua-duanya ini Pak, satu diterima oleh Allah, satu apa? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ujung-ujungnya dua-duanya dikeluarkan dari surga. Ya nah, maksiat Pak. Dikeluarkan dari dua-duanya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang satu akan kembali ke surga, yang satu abadan enggak akan masuk lagi ke surga. Apa sebabnya? Nabi Adam cepat keluar dari kubangan maksiat. Iblis enggak. Padahal sama-sama maksiat awalnya. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Nabi Adam berbuat dosa. Nabi Adam langsung mengucapkan hal yang sama dengan Hawa. Apa ucapannya? Qala. Mereka berdua berkata, Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami telah menzalimi jiwa-jiwa kami. Kami telah melampau atas diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau enggak ampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan engkau enggak rahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami menjadi orang yang apa? Merugi. Itu Pak langsung istighfar. Oh, kalau iblis enggak, malah nantang dia. Apa kata iblis laknatullahi alaih? Ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Kasihlah saya, tundalah ajal saya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Apa tujuannya? Iblis laknatullahi alaih, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Aku akan datang dari depan mereka menggoda Bani Adam, dari belakang Bani Adam, kanan Bani Adam, kiri Bani Adam, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari Bani Adam menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, Mbak, malah nantangin Allah. Itulah kita, Pak. Kalau dinasihati malah nantang, itu sulit dinasihati. Berarti udah lama di kubangan maksiat. Makanya, Pak, ucapan yang paling dibenci oleh Allah, kata Nabi SAW, abghadul kalami ilallah, ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang dinasihati, dia mengatakan alaika nafsak ittaqillah. Ya, engkau saja yang bertakwa kepada Allah, urus diri engkau sendiri. Dia dinasihati, ittaqillah, engkau bertakwa kepada Allah. Wih, Pak, ditolak sama dia. Engkau sibuklah sama urusan engkau di sendiri. Ngapain ngurusin saya dan sebagainya. Ini, Pak, biasanya orang seperti itu kapan sulit dinasihati, itu karena sudah kelamaan di kubangan apa? Maksiat. Iya, kalau kembali. Takutnya, Pak, kelamaan dia akan sulit menerima nasihat. Kenapa? Ar-ran. Ada penutup di hati mereka sehingga sulit apa? Menerima nasihat. Nah, kalau kita sudah membersihkan diri kita, kemudian kita bersungguh-sungguh bermujahadah untuk memperbanyak amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mensucikan jiwa kita, insyaallah, Pak, kita akan dimudahkan istiqamah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya cepat keluar, segera hiasi dengan amal saleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan untuknya petunjuk menuju jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang berbuat baik. Enggak mungkin Pak Allah enggak bantu.
Antum na'udzubillah, ada sebagian wanita mungkin sudah lama di kubangan maksiat zina, jadi pelacur, na'udzubillah, hidup dari pelacuran, dapat maisha dari pelacuran, na'udzubillah, nggak bisa keluar, sulit dinasihatin. Ini Pak, kalaupun mau keluar nanti dia mungkin akan diteror sama A, diteror sama B, diteror sama C, mungkin karena dia terikat dengan A, dengan B, dengan C, Anda nggak tahu, mungkin saja. Tapi Pak, dengan kondisi sulit seperti itu tetap harus keluar dia, harus berusaha dia, harus sungguh-sungguh dia. Apakah Allah bantu? Pasti Allah bantu. Makanya kalau bisa Pak, jangan kelamaan maksiatnya, takutnya pertolongan Allah juga apa? Lama. Takutnya gitu Pak. Dan anak kembali cerita Pak, di sini ada salah seorang ustadz bercerita, ketika beliau habis kajian, ada seorang ibu-ibu mendatangi beliau. Ibu-ibu yang mengatakan, Ustaz, saya ini udah sakit 16 tahun nggak sembuh-sembuh Ustaz. Pertanyaan saya, Allah ini ada atau enggak? Katanya. Ya Allah Pak. Pertanyaannya, Allah ini ada ataukah tidak? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala belum menurunkan pertolongan untuk ni ummahat gitu, yang sudah bertaubat dia. Ustaz ini pun akhirnya mengatakan, Bu, sebelum saya jawab, saya mau bertanya, dulu sebelum ibu sakit, apa kerjaan ibu? Melacur Ustaz. Berapa lama? Lebih dari 16 tahun. Apa yang dapat kita ambil faedah Mak? Kita bisa sabar di atas maksiat, untuk istiqomah di atas maksiat. Ternyata kita diuji dengan penyakit, kita nggak sabar. Bayangin itu Mak. Makanya kita harus sadar, ya ikhwah, antum bertahun-tahun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Semakin lama antum dalam kubangan maksiat itu nggak keluar, percayalah sama antum, mau keluar kalau nggak Allah kasih taufik, berat keluar dari situ Pak. Wallahi berat. Makanya kalau mulai dari sekarang nih, cepat keluar, iktiraf, ngakui kesalahan kita, akui kekurangan kita. Makanya kata para ulama, mau nggak mau yang namanya tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, itu terjadi kata Imam Taimiyah, tahsulu bi izalati syarr. Pertama kali yang harus kita hilangkan adalah keburukan maksiat yang kita kerjakan. Itu pertama kali. Kalau nggak apa, nggak akan bisa. Nggak akan apa? Nggak akan bisa. Sama sekali. Makanya ketika itu disebutkan oleh Imam As-Sa'di, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, balillahu yuzakki man yasha, Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa orang yang Allah kehendaki. Apa kata Imam As-Sa'di rahimahullah? Ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di, itu gurunya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Apa kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di? Ai bil imani wal amali salih. Disucikan dengan cara apa? Iman kepada Allah dan amal saleh. Dengan cara apa itu secara tafsilnya, perinciannya? Pertama, bitakhalli anil akhlaqir radhilah. Kita harus menghindarkan akhlak yang buruk, itu satu. Yang kedua, wat tahalli bisifatil jamilah. Kemudian kita hiasi diri kita dengan akhlak yang apa? Yang baik. Jadi kalau kita ini mau disucikan jiwa kita, mau dimudahkan istiqamah, dua itu Pak. Keluar dari kubangan maksiat, hiasi diri kita dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ingat Pak, antum ketika bermaksiat jangan merasa kita ini orang yang paling pendosa seorang diri, yang mana Allah nggak akan hapuskan dosa kita. Bahkan kadang-kadang Pak, na'udzubillah, orang mau bertobat dari semisal pinjol, pinjaman online, dia dikejar sama Bank Mekar kah, dia dikejar sama rentenir kah, dia dikejar sama apalagi, terserah antum namakan apa, dikejar sana, dikejar sini, teror sana, teror sini. Harus sabar Pak. Dan jangan merasa kita ini orang seorang diri yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, semua manusia itu berbuat salah, ana wala antum. Jadi Pak, ada sebagian orang menyangka, enggak Ustaz, ujian ana ini berat. Ya Allah akbar. La. Antum berbuat maksiat, ustadznya juga sama Pak. Antum kira ustadz itu malaikat yang enggak pernah berbuat dosa? Enggak Pak. Enggak mungkin mereka enggak berbuat salah. Ada mungkin masa mereka ini jatuh, ada masa mungkin mereka ini berbuat salah. Enggak mungkin enggak ima dengan istrinya,
ima dengan anaknya atau ima dengan tetangganya. Jadi kadang-kadang orang nih Pak nggak mau bertobat karena dia merasa seakan-akan seorang diri yang pendosa berat. Akhirnya dia hilangkan raghbahnya dia, harapannya dia untuk diampunkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita pendosa nih berbuat dosa, na'am, tapi cepat kembali. Apa kata Nabi kita SAW? Nabi hibur nih manusia Pak, yang saat ini masih dikerja di bank ribawinya, yang saat ini masih berzinanya, kerja melacurnya, yang saat ini masih minum khamarnya kapan dia stresnya, yang saat ini masih main judinya, yang saat ini masih ada pinjaman ini dan pinjaman itunya. Thayyib Pak, perhatikan apa kata Nabi SAW. Kalau dulu antum nggak tahu, kullu bani Adam khata', kata Nabi. Setiap bani Adam itu adalah orang-orang yang sering berbuat apa? Salah. Wajar Pak berbuat salah. Mungkin dulu karena antum mengikuti hawa nafsu, pengen keluar dari itu. Atau dulu mungkin antum nggak tahu hukumnya, sekarang baru tahu hukumnya. Wajar Mak. Allah Subhanahu wa taala nggak lihat yang di awal, yang Allah lihat yang di akhir. Bagaimana akhirnya dia? Apakah dia mau kembali kepada Allah ataukah tidak? Makanya kata Nabi SAW, ingat Pak, ini tasliyah untuk kita semua, hibur untuk kita semua. Kita ini bukan pendosa seorang diri. Kul ini semua. Kul bani Adam, semua bani Adam khata'. Berbuat apa? Salah. Antum mau cari siapa yang nggak berbuat salah Pak? Makanya ada salah seorang ikhwah datang ke rumah anak tuh malam-malam. Dia datang sambil kondisi sedih, mau nangis kayak gitu. Nabi bilang, kenapa antum nangis akhi? Nah bisa sedikit cerita Ustaz, tapi jangan di sini, kalau bisa kita naik mobil Ustaz. Itu akhirnya anak keliling nih Pak, muter aja. Ceritalah dia masalah rumah tangga dengan istrinya, gini terjadi pertengkaran berat dan sebagainya. Ana bilang, antum, akhi, jangan nangis antum. Jadi lanang, laki gitu. Ana bilang, jangan nangis. Antum, musibah antum itu bukan antum seorang diri yang merasakannya. Antum lihat wajah anak, kira-kira mungkin nggak anak nggak ada masalah rumah tangga? Antum cari ustadz mana yang antum kenal nggak pernah bertikai dengan istrinya? Mustahil. Lah Nabi aja dilempar apa? Piring sama Aisyah sampai pecah. Itu Nabi yang lempar Aisyah. Yang dilempar dia laki-laki terbaik, yang melempar wanita terbaik. Bayangin antum. Nah, kita bukan laki-laki terbaik, istri kita bukan wanita terbaik. Wajar nggak dilempar piring? Wajar. Ana bilang antum rejal ya akhi, lanang antum, jangan nangis. Ana bilang. Akhirnya gitu saja. Iya, antum mau cari ustadz siapa yang nggak ada masalah rumah tangga? Nah jadi kita nih Pak kadang-kadang merasa buntu solusi karena kita ini merasa seorang diri kena apa? Cobaan. Seorang diri merasa kena ujian. Enggak Pak, semua orang kena ujian ekonomi. Oh anak nih ustadz banyak utang gini, kita. Antum coba perhatikan Mak, banyak manusia kena utangnya. Cari ikhwan-ikhwannya banyak Pak, aneh yakin. Cuman mereka nggak ngomong, malu mereka kalau ngomong, apalagi sampai nangis kan gitu. Mungkin mereka berusaha untuk nahan itu Mak. Makanya Nabi bilang sama orang pendosa Pak. Antum kira antum pendosa seorang diri? Oh enggak, pasti banyak orang-orang awam pendosa di sana. Tapi Pak, kalau berbuat dosa tinggalkan kesalahannya cepat. Makanya apa kata Nabi kita SAW? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik pendosa yang dia itu segera bertobat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ini merasa berbuat dosa, ingat, jangan kita seorang diri seakan-akan Allah. Ana sampai baru tadi pagi, Pak. Ana lihat satu video, satu ummahat pakai cadar. Astagfirullahaladzim. Itu bawa anaknya mau turun dari jembatan, itu mau terjun ke bawah sungai. Ana baru lihat tadi pagi, Pak. Mungkin itu viral kayaknya, lagi viral. Jadi ada satu ummahat itu bawa anaknya, mungkin saking stresnya dia, itu udah siap terjun dari jembatan kemana? Ke sungai. Itu Pak, kenapa dia sampai terfikir untuk terjun bawa anaknya ke bawah sungai? Ana yakin karena dia itu merasa seorang diri sedang diuji oleh siapa? Allah SWT. Coba dia cerita ke umat yang lain atau ke ustazahnya lah. Jangan ke ustaz, fitnah. Ke ustazahnya jangan Pak. Antum jangan terbiasa untuk menerima curhatan akhwat, itu nggak boleh. Apalagi dari kena musibah. Wanita itu perasa.
Wanita itu apa? Perasa. Nggak boleh Pak, curhatan-curhatan itu antum terima dari apa? Para wanita. Jangan Pak, antum terima curhatan ikhwan. Ini enggak, ikhwan malas dengar antum. Sempat akhwat, oh senang betul. Enggak Pak, ikhwan yang antum dengar. Cari solusi untuk ikhwan. Tapi kalau akhwat ini Pak, coba dia cerita sedikit nih Pak ke ummahat yang lain atau ke ustazah yang lain. Ana yakin Pak, nggak akan sampai seperti itu dia. Pasti dia mungkin solusinya A, solusinya B, solusinya C, sama-sama kena musibah kita. Ya manusia mana yang nggak kena musibah Pak? Dari lahir, bayi yang lahir Pak diuji oleh Allah. Kapan dia nggak bersuara? Meninggal, langsung kena musibah, meninggal dia. Kapan bersuara, nangis, dicubit oleh siapa? Syaitan. Hidupnya dikena musibah, meninggal lebih baik juga kena musibah. Itu dari lahir udah diuji oleh Allah. Makanya kalau bayi-bayi yang baru dilahirkan oleh emaknya, itu biasanya apa kalau hidup? Nangis kan? Nangis. Kenapa nangis? Kata Nabi kita Muhammad SAW, ta'anahu iblis. Ditusuk, dicubit sama siapa? Sama iblis, sama syaitan. Hidupnya bayi kena musibah, meninggalnya bayi juga kena apa? Musibah. Dua-duanya musibah nih Pak, dari awal lahir. Tiba-tiba kita mau dewasa kena musibah, Pak, kena musibah kita. Sama semuanya. Jadi ala kulli di sini maksiat juga sama. Semua orang ini pendosa. Antum mau cari siapa yang enggak pendosa, Pak? Bahkan disebutkan oleh salah seorang ulama salaf zaman kita, zaman dahulu. Beliau mengatakan, "Lau kana lidzambi syu'um." Kalau seandainya yang namanya dosa itu ada baunya, demi Allah kalian enggak akan datang ke majelis saya. Kalau seandainya dosa ada apa? Baunya. Cuman memang kita ini ditutupi oleh Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aurat kita, aib kita ditutupi, wa illa semua kita pendosa. Wa illa semua kita ini apa? Pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ustaz dulu mungkin mantan musisi, ada ustaz dulu mungkin pernah main judi. Masa lalu, Pak, masa lalu. Tapi kenapa mereka itu bisa jadi ustaz? Mereka cepat bangkit, Pak, keluar dari maksiat yang pernah mereka kerjakan. Kita stuck di maksiat kita. Stuck di apa? Di musibah dosa-dosa kita, naudzubillah. Jadi, Pak, jangan antum merasa antum pendosa sendirian. Kemudian sifatnya manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Pak, dalam hadis qudsi. Allah katakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Kalian akan terus berbuat kesalahan di malam harinya atau di siang harinya. Kita nggak akan bisa, Pak, sempurna dari maksiat tinggalkan maksiat, nggak akan bisa, Pak. Pasti ada celahnya. Ima dosa nggak sengaja atau dosa yang disengaja. Mau di malam harinya kena, di siang harinya kena. Tapi apa kata Allah SWT? Allah itu memberikan kita untuk optimis terhadap rahmatnya Allah SWT. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Akan tapi saya menghapuskan segala kesalahan kalian, segala dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepada saya, aku ampunkan dosa-dosa kalian semua. Pak, wallahi, Pak, ana berbuat salah sama antum nih, Pak, dengan banyak kesalahan. Hatta satu kesalahan mungkin antum dendamnya berhari-hari dengan ana. Antum berbuat salah dengan ana, mungkin ana na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita bisa dendam, Pak, sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, na'udzubillah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Pak, lihat Umar ibn Khattab. Siapa Umar ibn Khattab? Asyraka billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa arada qatla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mau membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Umar mengucapkan fa inni syahidtu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, diterima, Pak, apa? Taubatnya Umar, Islamnya Umar, dan dilupakan, ditinggalkan dosa-dosa apa? Umar bin Khattab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Islamu yajubbu ma kana qablahu. Agama Islam itu menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan, naudzubillah, sebelum kita masuk Islam. Wa taubatu tajubbu ma kana qablaha. Dan yang namanya taubat menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan sebelum apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba ini, Pak, dia jangan sampai pesimis.
Jangan sampai dia pesimis, negative thinking, berfikir hal yang buruk tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia harus betul-betul memiliki raghbah, raja, yarjun Allah. Mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi ketika dia sudah bertobat, apa langkah setelahnya? Perhatikan Ibn Mas'ud. Dia akan takut berbuat dosa kembali. Dia akan takut berbuat maksiat kembali. Itu orang yang kapan udah istiqamah. Bahkan Ibn Mas'ud mengatakan tentang seorang mukmin, bagaimana cara memandang seorang mukmin tentang sebuah dosa dengan orang yang munafik. Apa kata Ibn Mas'ud? Innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yara dhunubahu, dia itu melihat dosa-dosa dia kapan dikerjakan maksiat-maksiatnya, ka'annahu qa'idun tahta jabalin, seakan-akan dia duduk di bawah sebuah gunung, yakhafu ayyaqa alaih, dia takut dengan gunung yang besar tersebut itu longsor untuk dia. Sebabnya apa? Dosa yang dikerjakan. Jadi seorang mukmin ketika dia berbuat dosa, sudah dia merasa dia tuh takut betul, seakan-akan kena longsor, takut betul. Sebaliknya orang fajir, kenapa terus berbuat dosa, terus berbuat dosa, terus berbuat dosa? Dia menganggap dosa itu kadzubab, seperti seekor lalat. Dia gini-gini kan selesai, sudah hilang, itu saja. Dan itu na'udzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang fajir. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman tentang orang-orang yang berbuat dosa, kemudian dia bertaubat. Apa kata Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu. Dia enggak ulangi kembali dosa-dosa yang dikerjakan. Dia enggak ngulangi, Stop, sudah stop. Tinggalkan semua. Kalau seandainya dia ngulangi, dia takut betul untuk menjadi orang fajir, atau na'udzubillah paling tinggi yang namanya munafik. Dia takut betul dengan dosa itu. Maka Imam Al-Qayyim rahimahullah pernah beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Jawab Al-Kafi, beliau katakan, falil ma'asi minal atharil qabihatil madhmumah. Yang namanya dosa maksiat itu ada dampak yang buruk sekali, yang keji sekali, na'udzubillah. Al-mudirratu bil qalb, yang membahayakan hati kita. Wal mudirratu bil badan, yang membahayakan badan kita, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Antum cari maksiat mana yang enggak berbahaya untuk tubuh kita, cari. Mustahil enggak ada. Khamar, banyak orang sakit gara-gara khamarnya. Maksiat. Allah jadikan itu ada dampak di tubuhnya dan di hatinya. Allah azab dia di dunia sebelum di akhirat. Banyak orang jantungnya rusak gara-gara khamar. Kemudian zina. Dosa zina ni Allah rusak pertama kali. Bisa muncul penyakit na'udzubillah, HIV-nya, AIDS-nya, penyakit na'udzubillah, kelamin-kelamin yang lain na'udzubillah. Itu kenapa maksiat? Berbahaya untuk tubuh, juga berbahaya untuk jiwa kita. Judi berbahaya untuk jiwa kita. Hati kita risau orang main judi dan sebagainya. Itu di dunia sebelum di akhirat, kata Imam Qayyim rahimahullah. Ma la ya'lamuhu illallah, yang mana dampak-dampak yang membahayakan itu banyak sekali, yang tidak ada yang tahu tentang detailnya kecuali siapa? Allah SWT. Bahkan satu maksiat zina tuh antum coba aja urut berapa dosa. Enggak usah jauh-jauh. Rokok, afwan kalau antum masih ada yang merokok, afwan, antum jangan tersinggung, jangan tersinggung, kita sama-sama untuk mau merubah sikap yang yang buruk. Kita berharap jumpa dengan Allah dalam kondisi bersih, jangan tersinggung. Rokok itu dulu disebutkan rokok dapat membuat penyakit jantung, menyebabkan penyakit jantung, kanker, hipertensi, terus gangguan kehamilan, apa lagi, dan sebagainya. Ternyata itu enggak membuat manusia sadar. Akhirnya dikasih gambar yang besar, bolong tenggorokannya, enggak sadar juga. Sampai akhirnya dibuat tulisan rokok membunuhmu, enggak sadar juga. Jadi yang perlu kita ketahui, sampai kapan gitu? Sampai kapan kita mau berbuat dosa? Makanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, udah selesaikan. Makanya di bulan Ramadan, semua para malaikat memanggil hamba-hambanya Allah SWT. Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, sekarang saatnya untuk bertobat kepada Allah.
wa ya baghiya syarri aqsir. Wahai orang yang suka maksiat, sekarang untuk tinggalkan maksiat. Naam sahih, kapan lagi mak? Kita na'udzubillah mungkin meninggal dalam kondisi masih apa? Masih ada bau rokok di tubuh kita. Mungkin kita bisa meninggal, na'udzubillah, la qadarallahu lana. Ada orang meninggal habis zina, bahkan ada orang kecelakaan lalu lintas karena habis apa? Maksiat dengan hiburan malamnya, dia minum, dia mabuk, tabrakan dia. Kecelakaan tunggal, meninggal, na'udzubillah. Kita nggak pernah tahu Pak, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara baik atau buruk Pak. Sahabatan kita nggak pernah tahu Pak. Mau sampai kapan kita melampau atas diri kita? Mau sampai kapan kita zalimi diri kita Pak? Capek udah Pak tubuh kita nerima beban maksiat yang kita kerjakan. Udah letih nih Pak tubuh kita, nggak siap ini Pak. Antum tahu neraka jahanam itu mengadab hamba-hambanya Allah SWT yang bermaksud kepada Allah SWT, itu sampai neraka jahanam itu saling memakan, saking rusaknya Pak, saking panasnya neraka jahanam, rusak itu neraka jahanam, saling makan itu Pak. Bahkan apa kata neraka jahanam? Dia mengatakan, ay rabbi akalat ba'di ba'dha, tubuh saya saling memakan ya Allah, izinkan saya untuk bernafas. Allah nggak izinkan neraka jahanam untuk bernafas. Kenapa? Agar semakin panas. Ini Pak, kalau masjid nggak ada kipas, ditutup semua, nggak ada ventilasi, panas Pak. Ini adalah ada api, nggak ada udara, panas pasti, nggak dikasih izin. Tapi ketika jahanam itu merasa sakit Pak, saling memakan tubuhnya saking panasnya, akhirnya fa'adina lahu ayyatanaffasa fi sanati marratain, dikasih izin oleh Allah untuk bernafas 2 kali. Nafasun fi shaif wa nafasun fi syita. Nafas yang satu untuk di musim panas, satu untuk musim dingin. Kapan di musim dingin kita merasakan betul-betul dingin, itu nafasnya neraka jahanam. Kapan ketika musim panas kita merasakan panas, itu nafasnya apa? Neraka jahanam. Itu kita rasakan, Mak. Itu jahanamnya. Gimana dengan kita, Mak? Yang perlu kita tahu, kita ini bukan dibakar oleh Allah dengan api neraka jahanam. Bukan kita yang dibakar, kita yang bahan bakarnya, kita yang arangnya, kita yang baranya. Na'udzubillah. Apa kata Allah? Waquduhan nas wal hijarah. Yang namanya bahan bakar yang neraka itu, Pak, manusia. Bisa jadi nih Pak, keringat kita jadi bahan bakarnya, kulit kita jadi bahan bakarnya, lemak tubuh kita jadi bahan bakarnya. Capek udah Pak tubuh kita dengan maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya ibadi. Antum tahu Pak, saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, sebesar apapun maksiat yang dikerjakan oleh seorang hamba, dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah nggak panggil manusia, Allah nggak panggil kada wa kada. Yang Allah panggil tuh panggilan yang sayang. Allah tuh apa? Rahim. Allah tuh Rahman. Allah panggil kita ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita masih golongan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui atas diri mereka dengan banyaknya maksiat yang dia kerjakan. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh dosa yang kita kerjakan. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya Pak, dosa yang kita kerjakan banyak, dosa yang kita kerjakan Allah panggil ya ibadi. Wahai hamba-hambaku, anak bangga tahu Pak, kita pernah berbuat salah sama ibu kita. Mungkin dulu kita pernah dipukul Pak sama ibu kita, dipukul sama bapak kita, mungkin Pak, dipukul sama orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang ditunda azab itu Pak, ditunda azab itu oleh Allah SWT. Allah nggak langsung mengadab sebuah kaum. Beda Pak, umat Bani Israel kapan maksiat langsung Allah turunkan azab. Umat Nabi kita Muhammad SAW, antum bersyukur Pak, termasuk umat Nabi kita Muhammad SAW. Umat Nabi kita Muhammad SAW itu kapan mereka berbuat dosa nggak langsung diazab oleh Allah. Kalau langsung Allah turunkan azab untuk kita Pak, habis kita, yakinan habis kita Pak. Tapi Allah panjangkan umur kita, ada yang sampai 60 tahun, 70 tahun. Antum lihat para perokok masih sehat, banyak Pak masih sehat.
Enggak Allah turunkan langsung, Pak. Allah tunda. Kenapa? Agar hamba-hambanya berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dibukakan selebar-lebarnya, Pak. Bahkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan wa rahmati, dan rahmat saya wasi'at kulla syai'. Itu meliputi segala sesuatunya. Hatta kita yang paling ujungnya, di timur buminya, di barat buminya, Pak, akan kena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu rahmat Allah yang paling besar, Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik, rasul munafikin, menghina Nabi, mencela Nabi, menodai kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rahmat Allah, anaknya Abdullah juga namanya, beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membela dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Pak, Masya Allah. Anaknya mengatakan, ya Rasulullah, salli ada abi, salatlah jenazah untuk bapak saya. Munafik. Dihalangi oleh Umar bin Khattab. Tapi antum tahu, Pak, bagaimana rahmatnya Nabi kita Muhammad untuk umatnya. Malah munafik. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, seandainya dengan istighfar saya sebanyak 70 kali Allah ampunkan kesalahan Abdullah bin Ubay bin Salul, aku akan istighfar sebanyak 70 kali untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Ditahan lagi oleh Umar bin Khattab, radhiyallahu taala anhu. Tapi antum bisa ambil pelajaran, Pak, di sini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berputus asa dari rahmatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam dari awal malam sampai waktu subuh. Satu malam utuh, Pak. Doa Nabi kita Muhammad SAW mengharapkan rahmat Allah untuk umatnya. Enggak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita Muhammad SAW dengan letihnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk." Ya Allah, kalau engkau mengazab umat engkau ya Allah, hamba-hamba engkau ya Allah, fa innahum ibaduk. Mereka itu hamba-hamba engkau ya Allah, jangan azab mereka. Syufa, bayangkan, Pak, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah satu malam ke kuburan Baqi'. Faqama fa'atar al-qiyam. Tegak Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama tegaknya berjam-jam. Cuma apa yang Nabi kerjakan? Nabi mengatakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampunkanlah kesalahan mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah, maafkanlah mereka ya Allah, tinggalkan kesalahan mereka ya Allah. Itu diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali, Pak, dengan waktu yang panjang dalam kondisi berdiri. Coba belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak pernah putus asa dari rahmat siapa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, Pak, kita pendosa, banyak dosa kita nih, Pak. Umur kita udah bertahun-tahun itu udah banyak, udah capek letih tubuh kita untuk apa? Terima beban maksiat, beban zinanya, beban khabarnya, beban judinya, beban sohbatus su, kawan-kawan yang buruk, udah capek ghibahnya, fitnahnya, udah capek tubuh kita, Pak. Astaghfir dzambak. Kita minta ampun kepada Allah SWT atas apa? Dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rahmatnya, meluaskan rahmatnya, dan menerima apa? Tobat-tobat kita semua. Aku lu mata tasma'un, ini kita sampai sini. Insyaallah Subhanahu wa taala kita lanjutkan sedikit nanti pada isya. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi kajian kita. Ada hadis yang lain, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam." Kita dipanggil oleh Allah SWT karena kita bani Adam, anak Adam alaihi salam. "Innaka ma da'autani," selama engkau mau berdoa kepada saya. Syaratnya apa? Selama kita masih berdoa kepada Allah SWT. "Wa rajautani," dan engkau berharap kepada saya. Selama kita masih mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, "Ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Aku hapuskan segala kesalahan engkau yang dahulu-dahulunya, wala ubali.
aku tidak pikirkan sebesar apapun dosa kalian, sebanyak apapun kesalahan kalian, la ubali, saya enggak peduli. Ini Pak berarti menunjukkan bahwasanya yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Makanya setiap hati kita merasa sempit karena maksiat yang kita kerjakan. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau mengatakan walamma qasa qalbi, ketika hati saya betul terasa keras sekali. Wa dhaqat madahibi, dan jalan-jalan itu terasa sempit bagi saya. Ja'altu raja minni li'afwika sullama, ya Allah, kujadikan harapan akan ampunan Engkau ya Allah sebagai tangga penyelamat bagi saya. Di bawah itu Pak, lautan dosa yang siap untuk menenggelamkan banyak manusia. Kalau seandainya kita udah betul-betul berat, jadikan harapan kita kepada ampunan Allah sullama, tangga yang menyelamatkan kita dari apa? Tenggelamnya kita dengan dosa-dosanya. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mau beruntung, segeralah bertobat. Nah, lepaskan dosa itu, tinggalkan kubangan maksiat, lumpur-lumpur maksiat. Apa kata Allah? Wa tubu ilallahi jami'an. Kalian semuanya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, semua harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jami'an. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang apa? Beruntung. Dan taubat ini ingat Pak, bukan taubat sembarang taubat, tapi taubatan nasuha. Taubat yang semurni-murninya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertaubat kepada Allah akthar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain mi'ata marrah, itu sebanyak 100 kali. Makanya kalau seandainya kita itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tuh senang sama kita. Allah tuh bahagia. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu asyaddu faraha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih bahagia, sangat bahagia betul bi taubati 'abdihi, ketika ada hambanya yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hina yatubu ilaih. Ketika dia bertobat kepada Allah, Allah tuh betul-betul bahagia dengan taubatnya hambanya. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah, dibandingkan bahagianya salah seorang dari kalian, dia itu di sebuah padang pasir, fan falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan ternyata ketika dia itu di padang pasir, dia itu menaiki untanya, dia istirahat sebentar, untanya hilang, bekal-bekalnya hilang, bekal minumnya hilang. Fa'aisa minha, dia putus asa. Tiba-tiba dia tidur lagi, ketemu di depan dia. Saking bahagianya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, saking senang ini kebalik Pak. Ya Allah, Engkau adalah hamba saya dan saya adalah Rabb Engkau. Saking apa? Senangnya, enggak sengaja terucap, istilahnya keseleo lisannya, enggak sengaja. Saking bahagianya. Ternyata Allah tuh lebih bahagia dibandingkan orang tersebut. Ketika enggak usah jauh-jauh Pak, hilang motor kita, tiba-tiba jumpa motor kita, ketemu motor kita, walhamdulillah di depan mata kita, itu kan bahagia betul. Itu ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dengan taubat seorang hamba. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Makanya yang perlu kita ketahui, kalau seandainya kita tuh taubat, maka taubatlah nasuha. Apa kriteria taubat nasuha? Insyaallah enggak lama lagi Pak kita di sini, insyaallah paling 5 menit lagi di sini. Taubat nasuha itu ayyakunal 'abdu nadima. Seorang hamba itu merasa nyesal ala ma madha, atas apa yang pernah dia kerjakan. Makanya Pak, bayangkan kalau antum mau berbuat dosa lagi di hadapan istri antum, bayangkan Pak penyesalan itu. Kalau antum mau berbuat kesalahan lagi di hadapan anak-anak antum, bayangkan Pak kesalahan itu. Nyesal kita Pak. Antum berbuat dosa, apa dosa itu? Di hadapan Allah Subhanahu, di hadapan keluarga kita, di hadapan istri kita, di hadapan anak-anak kita. Itu betul-betul rasakan. Ala ma madha, ingatkah kita penyesalan dahulu-dahulunya? Sudah tinggalkan. Mujmi'an ala alla ya'uda fi, dalam kondisi dia itu tekad untuk enggak kembali kepada dosa tersebut.
Itulah yang Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang apa? Yang bertaubat. Dan ternyata Pak, Masya Allah, baiknya Allah Subhanahu wa taala, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dosa yang dulu berkali-kali kita kerjakan, bahkan sampai kecanduan, bahkan merasakan efek candunya, sebanyak itu dosanya Allah gantikan dengan pahala yang besar. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Illa man tab, kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amana, dan dia beriman, wa amila amalan salihan, dan dia beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka-mereka yang Allah rubah dosanya dengan pahalanya. La haula wala quwwata illa billah. Itu besar sekali Pak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma arhamak ya Rabb. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Pak, kita punya karyawan kita berbuat salah, kalau kita potong gaji, ini enggak, kesalahannya diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibn Abbas berkata tentang ayat tersebut, siapa mereka? Humul mu'minun. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu qabla imanihim 'ala sayyi'at. Dulu mereka sebelum atas keimanan, mereka selalu berbuat maksiat. Faraghaballahu bihim an dzalika. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan kepada hamba tersebut harapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahawwadahum ilal hasanat. Allah rubah mereka yang awalnya buruk jadi baik. Makanya Pak, lebih mending mantan preman dibandingkan mantan apa? Santri. Santri baik, tapi kalau mantan santri Pak enggak enak rasanya. Tapi kalau mantan preman Pak, Masya Allah, jadi hamba Allah yang saleh, membela sunnah Nabi kita Muhammad SAW, membela syariat Allah Subhanahu wa taala, itu bahagia kita Pak. Apa kata Hasan al-Basri? Fa'abdalahum makana amali sayyiat amal al-hasanat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan rubah yang dulunya buruk menjadi baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa anistaghfiru rabbakum. Istighfarlah kepada Allah, selalu istighfar. Pak, bangun alaqah, bangun hubungan kita bersama Allah. Bangun Pak. Allah tu zat yang paling kita cintai. Kita cinta sama anak kita Pak, tapi coba bangun Pak alaqah kita bersama Allah SWT. Allah tu zat yang maha hidup. Allah tu hayyun la yamut. Allah enggak mati dan mustahil mati. Allah Subhanahu wa taala komunikasi dengan hamba-hambanya. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah katakan hamadani abdi, hambaku memuji saya. Kita katakan ar-rahmanur rahim, asna majjadani abdi, hambaku lagi memuji saya. Kita katakan maliki yaumiddin, asna alayya abdi. Dialog ini kita sama Allah SWT. Allah istilahnya hayyun la yamut. Allah tu maha hidup, enggak mati Pak. Bangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa-apa cerita sama Allah. Berat musibah kita cerita sama Allah. Berat dosa kita cerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan Pak di surat Hud, wa anistaghfiru rabbakum. Istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tubu ilaihi. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yumatti'kum mata'an hasana. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian kenikmatan yang baik terus menerus. Masya Allah. Itu kalau apa syaratnya? Istighfar, bertobat. Yumatti'kum mata'an hasanah. Jadi antum enggak perlu takut, Pak. Antum tinggalkan dosa maksiat, ma'isyah yang haram, pekerjaan yang haram, tinggalkan aja. Istighfar, taubat, Pak. Ana yakin yumatti'kum mata'an hasanah. Allah akan berikan kepada kalian mata'an hasanah. Nikmat yang banyak sekali, ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita keluar dari lumpur maksiat, kewajiban setelahnya apa? Istiqamah. Kenapa Allah firmankan fastaqim kama umirt? Istiqamalah kalian sebagaimana kalian diperintahkan oleh Allah SWT. Maka ucapan kita, kul amantu billah tsumma istaqim. Kata Nabi SAW, katakanlah wahai fulan, amantu
billah, aku beriman kepada Allah SWT, thumma istaqim, istiqamah. Makanya Pak, istiqamah itu sunnah, wallah berat sekali. Istiqamah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan amantu billah, ada Allah yang nolong kita, ada Allah yang mengampuni kesalahan kita. Tsumma istaqim. Istiqamah kita. Itu diperintahkan oleh apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab mendefinisikan apa istiqamah. Disebutkan al-istiqamatu an tastaqima 'alal amri wan nahi. Engkau istiqamah untuk terus di atas perintah Allah, dan istiqamah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala tarughu rawghanat ta'alib. Janganlah kalian berbelok-belok sebagaimana apa? Rubah tu berbelok-belok. Rubah ini mak zigzag dia bisa. Ada hewan-hewan yang memang Allah jadikan dia ini mudah apa? Belok-belok. Termasuk ta'alib, rubah. Itu gampang sekali, pak, lincah dia. Coba hewan lain enggak bisa dia, enggak bisa belok. Afwan, khinzir itu, babi itu bisa enggak belok? Kayaknya enggak bisa ya. Enggak bisa dia. Bahkan ada anak kecil itu jadikan babi itu jadi hewan tunggangan sama dia. Ada video itu pak, ngebut, rupanya remnya belum. Jadi ya khinzir sam nabrak pohon baru berhenti dari remnya. Jadi memang ada hewan-hewan yang nggak bisa dikontrol, yang nggak bisa dikendalikan. Nah, belok pun nggak bisa dia. Tapi ta'alib ini, rubah ini pak, bisa kemana-mana. Makanya kata Umar bin Khattab, jangan kayak rubah, sana sini, istiqamah lurus saja. Dan disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau katakan sunnatullah, sudah menjadi sunnatullah dalam hidup kita sehari-hari, fi man taba min syai', untuk orang-orang yang tinggalkan dosa-dosa maksiat dia tinggalkan hal-hal yang Allah haramkan, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyu awwidahu khairan minhu, Allah gantikan untuknya dengan lebih baik. Pasti Pak, wallahi pasti. Jadi enggak usah takut Pak, anu tinggalkan maksiat ini Pak, kerjaan yang haram enggak usah ragu, tinggalkan sudah tinggalkan, insyaallah Subhanahu wa taala kita akan ditolong oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita mengucapkan apa? Kita tutup dengan ini. Sering-sering kita ucapkan sebagaimana ucapan Nabi Adam dan juga Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Antum ngerengek di hadapan Allah SWT, ngerengek, menangis kita di hadapan Allah SWT dengan berkali-kali mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Anda berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan segala kesalahan kita, menghapuskan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini penduduk surga yang bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala dan jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari ana pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Dan kalau seandainya ada yang tersinggung atas ucapan ana Pak, ana mohon maaf, tapi ana berharap antum istiqamah di atas sunnah Nabi kita sallallahu. Umur kita ini cuma sebentar Pak, ajal kita tuh nggak lama lagi, mungkin sebentar, mungkin berapa bulan lagi, mungkin berapa tahun lagi, kita nggak pernah tahu Pak. Dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Cuman sebentar Pak, cuman sebentar sih. Kita capek di mana? Di dunia untuk cinta dengan Allah, untuk disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ana harap Pak, mudah-mudahan kita terus istiqamah di sunnah Nabi kita sallallahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.